Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Segala puji Allah yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat jasmani maupun rohani, nikmat iman maupun Islam, sehingga kita semua kelompok 3 mata kuliah ICT yang berkumpul dalam diskusi kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, kepada tabiin, tabiatnya, sehingga kita semua mudah-mudahan dapat mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Rehan Miftah Hafid, selaku pembawa diskusi kali ini atau selaku moderator kelompok 3 mata kuliah ICT atau TIK, Sejarah Perkembangan ICT dan Implementasinya di Bidang Pendidikan. Baik, adapun anggota kami yang pertama yaitu Saudara Heri Setiawan, ada Raihan Miftah Hafid, dan ada Nurjana Aprilianti, Syifa Amalia Faujiah, Ainur Ajijah, dan yang terakhir ada Saudara Ujang Abdul Aziz. Baik, langsung saja ke poin pertama pada diskusi kali ini tentang sejarah perkembangan ICT akan dipaparkan atau dibacakan oleh Saudara Heri Setiawan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya materi ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah perkembangan ICT. Ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan TIK hingga saat ini. Pertama adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, perkembangan TIK ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio. Komunikasi suara tanpa kabel ini pun segera berkembang pesat. Kemudian diikuti oleh transmisi audio visual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1040-an. Komputer elektronik juga sebagai wujud perkembangan TIK beroperasi pertama kali pada tahun 1943. Lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu pada tahun 1953. Persaingan iptek antara blok barat atau Amerika Serikat dan blok timur atau yang dulu disebutnya Uni Soviet justru memacu perkembangan teknologi elektronika lewat upaya miniaturisasi rangkaian elektronik untuk pengendali pesawat ruang angkasa maupun mesin-mesin perang. Perangkat telekomunikasi berkembang pesat saat teknologi digital mulai digunakan mengganti teknologi analog. Digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian konvergensi dengan perangkat komputer yang sejak awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital. Di atas infrastruktur telekomunikasi dan komputasi ini, kandungan isi atau konten berupa multimedia mendapat tempat yang tepat untuk berkembang. Konvergensi telekomunikasi saat komputasi multimedia inilah yang menjadi ciri abad ke-21, sebagaimana abad ke-18 dicirikan oleh revolusi industri. Bila revolusi industri menjadikan mesin-mesin sebagai pengganti otot manusia, maka revolusi digital atau karena konvergensi telekomunikasi sampai komputasi multimedia terjadi melalui implementasi teknologi digital. Menciptakan mesin-mesin yang mengganti atau setidaknya meningkatkan kemampuan otak manusia. Baik, sekian paparan dari saya. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Heri yang sudah membacakan atau memaparkan poin pertama tentang sejarah perkembangan ICT. Dan selanjutnya
yaitu poin kedua tentang masa perkembangan yang akan dibacakan oleh saudara Ujang Abdul Aziz. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi yaitu tentang masa perkembangannya. Masa perkembangan atau masa prasejarah sampai 3000 sebelum Masehi. Di zaman prasejarah, manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. Mereka menceritakan pengalaman berburu dan binatang buruannya. Mereka melukis untuk mewakili berbagai hal yang hendak dikatakan. Obrolan di antara manusia masih sebatas dengusan. Masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Di masa sejarah, teknologi komunikasi berevolusi menjadi lebih baik. Proses menggambar di dinding gua masih berlangsung, namun berkembang lagi caranya dengan menggunakan simbol seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktografi di era 3000 sebelum Masehi lalu. Periode 2900 sebelum Masehi muncul huruf hieroglif oleh bangsa Mesir kuno. Di tahun 1570 sampai 1045 sebelum Masehi, sistem menulis ikut berkembang pada masa dinasti Shang di Cina. Masuk ke masa tahun 500 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno memakai pohon papyrus sebagai kertas. Serat papyrus ditulis beragam informasi selanjutnya. Sailun dari bangsa Cina menemukan kertas dari serat bambu dan memungkinkan sistem pencetakan memakai blok kayu yang ditoreh dan dilumuri tinta. Pada masa 1400 Masehi sekarang, pada masa modern teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Di masa ini ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi lebih cepat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Ujang Abdul Aziz yang telah membacakan atau memaparkan pada poin kedua ini tentang masa perkembangan. Dan lanjut saja ke poin ketiga, yaitu tentang implementasi di bidang pendidikan yang akan dibacakan atau dipaparkan oleh saudari Syifa Amalia Paujiah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang ketiga, implementasi di bidang pendidikan. Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK atau Information, Communication, and Technology ICT di era globalisasi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang mendasar dalam mendukung efektivitas dan kualitas proses pendidikan. Masalah pendidikan di Indonesia seperti kualitas dan relevansi pendidikan, akses dan ekuitas pendidikan, rentan geografi, manajemen pendidikan, otonomi, dan akuntabilitas, efisiensi dan produktivitas anggaran dan keberlanjutan tidak akan dapat diatasi tanpa bantuan TIK. Pendidikan berbasis ICT merupakan sarana interaksi manajemen dan administrasi pendidikan yang dapat dimanfaatkan baik oleh pendidik dan tenaga kependidikan maupun peserta didik dalam meningkatkan kualitas, produktivitas, efektivitas, dan akses pendidikan. Perkembangan ICT di Indonesia, khususnya dalam dunia pendidikan, masih belum optimal dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Terdapat beberapa masalah dan kendala yang masih dirasakan oleh masyarakat, khususnya tenaga pendidik dan profesional pendidikan untuk memanfaatkan TIK di berbagai jenjang pendidikan, baik formal maupun non-formal. Permasalahan tersebut terutama terkait dengan kebijakan standarisasi infrastruktur, jaringan, dan konten.
kesiapan dan kultur sumber daya manusia di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, berbagai upaya yang telah akan dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat dalam rangka pemanfaatan TIK dalam pendidikan sangat mendesak dan mutlak dilakukan secara terpadu. Sistematis dan berkelanjutan dalam 2 dasawarsa terakhir ini, ICT mengalami perkembangan yang sangat pesat dan fundamental, telah membawa perubahan yang signifikan dalam percepatan dan inovasi penyelenggaraan pendidikan di berbagai negara. Bahkan terdapat tekanan TIK yang sangat besar terhadap sistem pendidikan secara global karena teknologi yang berkembang menyediakan peluang yang sangat besar untuk mengembangkan manajemen pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah. Hasil belajar siswa yang spesifik dapat ditemukan dengan pemanfaatan teknologi baru tersebut, serta ICT memiliki potensi yang sangat besar untuk mentransformasikan seluruh aspek dalam pendidikan di sekolah dan memanfaatkannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Syifa Amalia Fauziah yang telah membacakan atau memaparkan poin ketiga ini tentang implementasi di bidang pendidikan. Dan lanjut saja kepada poin keempat, yaitu tentang pilar penerapan ICT yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Ada 3 pilar yang saling melengkapi guna penerapan ICT di sekolah. Antara lain, yang pertama yaitu sistem manajemen sekolah, School Management System. Suatu sistem yang mengatur bagaimana perencanaan, operasional, pemantauan, dan peningkatan suatu organisasi sekolah. Dan yang kedua, adapun strategi pengembangan ICT di sekolah, suatu perencanaan jangka panjang TIK terintegrasi untuk seluruh elemen di sekolah yang mencangkup jangkauan dan ruang lingkup TIK. Pemilihan teknologi, hardware, software, jaringan, interprovider, programming, database, sistem, dan lain-lain. Tahapan implementasi pelatihan TIK, sosialisasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu pengembangan budaya ICT di sekolah, sebuah perencanaan yang bertujuan untuk membuat sebuah lingkungan belajar berbasis ICT. Menuju budaya implementasi ICT di sekolah yang sehat dan efektif. Pengembangan budaya ICT ini melibatkan seluruh elemen sekolah atau stakeholder. Adapun pimpinan, guru, karyawan, siswa, dan bahkan orang tua siswa. Mungkin segitu dari pemaparan dari saya tentang pilar penerapan ICT, dan yang terakhir yaitu poin kelima yang tentang cara keberhasilan pendidikan berbasis ICT yang akan dibacakan oleh Saudari Nurjanah Aprilianti Hermawan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan baik di sekolah atau perguruan tinggi menjadi hal mutlak, mengingat kondisi permasalahan pendidikan yang semakin kompleks. Pendidikan berbasis ICT akan berhasil jika dikelola dan ditangani hanya dengan terencana, sistematis, dan terintegrasi. Perencanaan dalam manfaatan dalam pendidikan yang integratif meliputi kebijakan, standarisasi mutu, infrastruktur jaringan dan konten, kesiapan dan budaya SDM pendidikan menjadi penting untuk ditata dan dikelola dengan efektif dan efisien. Penyelenggaraan pendidikan berbasis ICT membutuhkan dukungan dari semua pihak, khususnya pemerintah, swasta, serta masyarakat untuk mengalokasikan anggaran dan investasi yang mencukupi. Standarisasi mutu penyelenggaraan pendidikan berbasis ICT perlu ditindaklanjuti dengan standarisasi untuk menjamin kualitas, aksesibilitas, dan akuntabilitas program pendidikan berbasis ICT. Baik, terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nurjanah Aprilianti Hermawan yang telah memaparkan atau membacakan poin terakhir ini tentang cara keberhasilan dalam ICT. Sekian
Mohon maaf dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, mata kuliah ICT atau TIK. Mohon maaf bila ada tutur kata atau pemaparan yang kurang berkenan atau kurang enak didengar, karena kesalahan hanya datang dari kita dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segitu saja pemaparan diskusi tentang ICT kelompok 3 kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.